Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua yang mungkin mau menyimak video saya ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, terutama teman-teman yang baru mau memutuskan pertama kali untuk kerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan kerja di sawit ini jangan cuman modal niat aja, paling nggak sampean harus punya gambaran lah, atau punya pandangan lah kerja sawit itu seperti apa. Jadi ketika mau memutuskan untuk berangkat atau tidak, itu sampai paling tidak harus sudah paham. Juga mengukur kemampuan kalian, kira-kira saya sanggup apa tidak dengan kondisi-kondisi seperti apa di perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan, Sumatera, atau bahkan yang ada di Papua. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pagi kali ini pun bisa berguna dan bermanfaat buat kalian. Kita ngobrol santai-santai aja ya teman-teman. Jadi pagi ini tuh saya sering dapat inbox berulang-ulang kali dengan pertanyaan yang hampir beda-beda tipis. Jadi di beberapa media sosial, Facebook dan lain-lainnya itu sering banyak postingan mencari tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dengan rank gaji antara 4 sampai 8 juta. Bahkan yang dicari adalah bagian kerja perawatan. Jadi kerja di sawit itu sebetulnya ada beberapa ya teman-teman item kerjanya. Tapi yang paling banyak dibutuhkan biasanya bagian panen sama bagian perawatan. Cuman umumnya sih bagian panen. Seperti itu. Tapi sering juga saya menyimak itu bagian postingan-postingan bagian kerja perawatan dengan rank gaji antara 3,5 atau 4 juta sampai 8 juta. Dengan omongan di situ yang penting sampean semangat, kerjanya rajin, giat, gaji bisa mencapai 8 juta. Jadi banyak yang postingan-postingan dengan menawarkan gaji yang terlalu menggiurkan seperti ini. Padahal kenyataan ya, ini saya omong apa adanya aja. Saya bekerja atau masuk di perkebunan kelapa sawit cukup banyak ya Mas ya. Mungkin ada lebih dari 10 PT saya pernah kerja itu. Kalau namanya kerja bagian perawatan, di mana di situ kerja harian, itu rata-rata kerja gaji paling 3 jutaan saja gitu loh. 3 juta, 3 juta setengah kan gitu. Ada pernah saya masuk di satu PT itu gaji perawatannya itu sampai mencapai 4 juta atau 4 juta lebih ya. Saya kurang tahu persisnya itu, ingatnya itu. Tapi nggak salah sekitar 4 juta, itu pun cuma 1-2 orang. Itu dengan kondisi tertentu. Karena memang pada saat itu kondisinya lagi bermasalah. Jadi banyak di TPH itu buah restan dengan ratusan ton seperti itu. Jadi ada sidak dari atasan, kemudian diberlakukanlah pekerja perawatan bekerja membantu para pemuat dan lain sebagainya untuk bekerja sampai malam pada saat itu gitu. Makanya itu banyak bonus-bonus dan premi-premi tertentu di situ. Itu karena kondisi khusus saja. Tapi di tempat-tempat lain di PT-PT yang dalam kondisi normal dan tidak ada apa-apa kerja bagian perawatan, itu rata-rata gaji ya paling 3 jutaan aja Mas gitu loh. 2 juta setengah, 3 juta setengah seperti itu. Ya mentok-mentoknya 3 juta setengah itulah biasanya rata-rata itu. Nah kalau mereka ada yang menjanjikan itu lembur dan lain sebagainya, satu yang perlu saya ingatkan bahwa kerja di perkebunan kelapa sawit bagian perawatan itu ada sistem budget teman-teman. Jadi kalau di situ sudah dianggarkan budgetnya itu misalnya sekian puluh juta, atau istilahnya kalau kita bilang dibagi itu nanti berapa HK, itu tidak boleh lebih gitu loh. Jadi dia udah dibatasin. Jadi kalau kita pengeluaran itu sudah kita batasin, misalnya dalam 1 bulan pengeluarannya 50 juta, ya tidak boleh lebih gitu loh. Jadi tidak bisa bahasanya kita di kebun sawit itu mau lembur kapan aja, mau lembur asal kita mau, kita bisa lembur, nggak seperti itu teman-teman. Jadi lembur itu di kondisi-kondisi tertentu saja, itu pun kalau memang HK-nya mencukupi seperti itu. Jadi memang mereka itu pekerja perawatan itu memang juga kerja itu juga ada targetnya seperti itu. Karena apa? Kalau mereka nanti lebih dari budget, otomatis ya nggak bisa terbayarkan. Itu saya pernah kerja di salah satu PT. Dia banyak bermasalah di bagian perawatan. Dia menggunakan over penggunaan karyawan perawatan. Pada akhirnya waktu gajian banyak pekerja perawatan itu yang HK-nya, namanya istilahnya itu HK-nya itu nggak masuk gitu loh, padahal mereka sudah bekerja gitu loh. Nah akhirnya apa yang dilakukan mereka adalah mengganti HK tersebut digaji bulan berikutnya seperti itu, dan itu nggak pernah selesai, begitu aja terus bolak-balik gitu loh. Jadi mereka sering dijanjikan kerja nanti masuk di premi gitu,
Padahal di perusahaan itu, di perkebunan kelapa sawit yang setahu saya, bagian perawatan itu ada sistem budgetnya gitu loh. Jadi jangan mau serta-merta sampai asal mau lembur gajinya full-fullan seperti itu. Jadi sampai biasa kerja misalnya sampai jam 1 tiap hari, pulang sampai jam 5 sampai jam 6 sore, peribahasanya itu mencari lembur. Nggak seperti itu teman-teman, dia ada budgetnya gitu. Beda sama sampean bagian panen. Jadi semakin banyak buah yang sampean dapat, itu nggak ada batasnya, limitnya nggak ada seperti itu. Jadi semakin banyak buah yang didapat, gajinya juga semakin besar gitu. Jadi nggak dibatasin gajinya sampean sampai berapa, seperti itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang baca postingan di situ dijanjikan kerja bagian perawatan dengan gaji di atas 4 juta, itu pastikan itu adalah hoax seperti itu. Kecuali sampai memang kerja di bagian perawatan itu tapi sistemnya borong. Jadi memang di situ difungsikan kerja borong, misalnya pruning seperti itu kan bagian dari perawatan, terbas itu borongannya misalnya per pokok berapa. Nah itu mereka yang profesional memang gajinya besar-besar seperti itu. Misalnya borongan terbas, garuk piringan, borongan pancang, borongan tanam, borongan gali lubang seperti itu. Itu banyak sekali jenisnya, macam-macam. Bahkan juga ada borongan pupuk seperti itu tuh sifatnya borongan. Jadi semakin banyak hasil yang mereka dapat ya gajinya semakin besar. Jadi tidak dibatasi dengan HK atau budget seperti itu ya. Jadi kalau ada yang teman-teman yang dijanjikan kerja harian dengan rank gaji 4 juta sampai 8 juta di bagian kerja perawatan, itu saya pastikan itu hoax gitu. Tuh, karena memang kerja perawatan itu normalnya dikerjakan oleh ibu-ibu, gajinya pun ya paling kisarannya 4 juta, itu paling banyak itu mas, rata-rata 3 jutaan aja itu. Setahu saya di PT-PT itu 4 jutaan, itu pun dengan kondisi-kondisi tertentu saja. Sangat-sangat jarang lah kondisi-kondisi itu terjadi seperti itu yang di sistem harian ya gitu. Karena sistem harian itu mereka memang dibatasi, ada budgetnya, ada anggarannya seperti itu, dan jumlah tenaganya itu betul-betul diperhitungkan seperti itu. Mungkin itu ya menyikapi ada beberapa postingan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya saya bikinkan video lagi tentang pertanyaan yang lain. Terima kasih.